Mungkin teman-teman bukan ahli filsafat menyaksikan sebuah diskusi atau perdebatan sebut saja antara dua kubu yang pro dengan Jokowi dan yang kontra dengan Jokowi. Yang pro dengan Jokowi diwakili oleh Bang Ade Armando dan juga salah seorang yang saya belum kenal begitu baik yaitu Projo ya, Pro Jokowi, entah koordinator atau apa, dengan Bang Rocky Gerung dan salah seorang politisi Hutapea atau apa saya lupa Bang Ferdinand ya kalau tidak keliru. Nah, yang menarik saya ingin mengambil sisi perdebatan antara Bang Ade dan dalam konteks itu juga adalah Bang Rocky Gerung dalam perspektif berpikir mereka yang menurut saya memiliki pendekatan yang berbeda dan tentu menarik untuk kita masuki dalam percakapan-percakapan yang menurut saya dalam nuansa filosofis. Selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Baik, teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa ruang ini adalah ruang peningkatan atau penguatan ya strengthen dari sebuah ruang publik atau sekolah publik yang kita create juga yang bernama Bukan Partai Politik. Nah, di ruang ini kita akan sedikit berbicara lebih konseptual ya, harapannya demikian lebih berpikir dalam kerangka model ya, teori dan paradigma-paradigma yang tentu tidak bisa dihindari istilah-istilah teknis yang kemudian harapannya bukan ahli filsafat, sobat bukan ahli filsafat dan sobat bukan partai politik mencoba untuk berinisiatif untuk mencari ya terkait dengan bentangan-bentangan definisi yang ada, setiap konsep yang muncul baik dalam materi yang kita percakapkan ataupun apa yang saya sampaikan. Dengan demikian, kita akan memasuki sebuah wilayah atau ranah yang akan membuat kita memiliki kemampuan berpikir secara mandiri, ya, toleran dengan pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, dan punya kesadaran, kerendahan hati, kemauan untuk melakukan kerja-kerja otokritik. Ya, jangan-jangan kali-kali kita keliru dalam hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, di dalam percakapan Pak Bang Rocky dan juga Bang Ade, kita tahu mereka ini adalah dua intelektual Indonesia yang selalu hadir menghiasi ruang media sosial kita, ruang publik kita, untuk masing-masing beradu argumentasi, bahkan mendebat satu dengan yang lainnya untuk kemudian menawarkan persepsi, perspektif mereka kepada kita terkait dengan isu-isu yang kemudian mengemuka atau viral di ruang media sosial. Sebut saja misalkan Bang Ade, kita tahu ya Bang Ade dan Bang Rocky Gerung ini adalah dua akademisi yang pernah satu atap di UI ya Universitas Indonesia yang saat ini mulai sedang dipertanyakan ya kredibilitasnya ketika meloloskan lulusannya ketika Mas Hasto lulus dengan gelar doktor dan juga Pak Bahlil dalam gelar doktor yang kemudian mulai rame dipertanyakan apakah gelar doktor mereka ini ditempuh dengan cara yang sengkot berkeringat ya artinya penuh pertarungan ya dalam konteks untuk mengakrapi gagasan-gagasan, teori-teori yang dikembangkan seperti itu ya. Tapi kita berbaik sangka saja tentang hal itu. Nah, kita melihat bahwa ada case, ada isu yang dipercakapkan oleh Bang Ade dan juga Bang Rocky Gerung terkait dengan persoalan membaca potensi atau kemungkinan Pak Jokowi terlibat dalam kasus korupsi. Dan kita lihat di situ bahwa tradisi berpikir Bang Rocky Gerung itu sebagaimana beliau kemukakan, itu lebih cenderung kualitatif ya, hadir dalam konteks pemaknaan, membasiskan diri pada imajinasi ya, kata-kata yang kemudian di-create sedemikian rupa, dimaknai sedemikian rupa, sehingga, dipandang, bagaimana itu dilihat sebagai sesuatu yang kelihatannya logik ya. Jadi mengedepankan logika, rasionalitas dan sebagainya yang, near atau tanpa pembuktian ya. Sehingga, ini yang kemudian ada bahaya banalitas intelektual atau kedangkalan berpikir secara intelektual oleh karena sebatas mengandalkan imajinasi ya, seperti itu. Yang dan kemudian menurut Bang Ade, dengan tradisi berpikir yang kuantitatif sekaligus juga tentu kualitatif, ya, mengedepankan aspek apa yang disebut dengan menghadirkan bukti-bukti, data-data, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi sebuah perbedaan tradisi berpikir antara Bang Ade dan juga Bang Rocky Gerung. Ya, tentu kita tahu bahwa dalam sebuah sejarah panjang, perdebatan para intelektual, akademisi itu memang sangat panas dalam konteks untuk
melihat mereka-mereka ilmuwan-ilmuwan yang beraliran, kuantitatif dan aliran kualitatif ya, yang tentu pada akhir-akhir ini sudah dilerai dengan, aliran yang berikutnya yang disebut dengan, combine ya. Jadi mengkombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, ya. Di sinilah perdebatan-perdebatan itu. Tapi kita melihat bagaimana tradisi berpikir Rocky Gerung yang menurut saya juga perlu kita pertanyakan ya, dalam hal ini, karena menurut saya ketika beliau menyampaikan sebuah tesis yang menyangkut tentang keyakinan beliau bisa membuktikan ya tentang kejahatan, ya tindak kejahatan korupsi dalam sign quote buat Pak Jokowi, ya kalau kemudian diperbandingkan dengan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu 1 juta banding nol. Ini kan menurut saya ya, sebuah statement kualitatif yang over, yang berlebihan, yang menurut saya memang sangat rapuh ya, sangat gampang digugat karena itu, sesuatu yang menurut saya terlalu gap-nya terlalu besar ya. Kalau orang bilang margin error-nya itu bukan 0,1 atau ya maksimal 5, ini 99 ini margin error-nya. Jadi hanya menyisakan 0,1 saja yang kemudian bisa diyakini seperti itu. Nah, kenapa hal ini penting untuk kita kedepankan? Jangan sampai kemudian masyarakat ini ya sudah, karena ada bahaya ya ketika orang mampu merajut kata-kata itu nampak ya, nampak itu, harmoni, nampak memberikan dukungan satu dengan yang lain dengan diksi-diksi yang dipilih, itu bisa berbahaya, bisa menciptakan, benih kebenaran dalam pandangan orang lain ya, yang sebenarnya itu adalah hoax ya, seperti itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya tidak ingin menyerang pemikirannya Bang Rocky Gerung, tetapi menurut saya sulit untuk dinalar, ya baik secara, kualitatif maupun juga secara kuantitatif. Ketika mengatakan bahwa Pak Jokowi ya 1 juta kali ya dibandingkan dengan, Bu Megawati yang nol. Ini kan menurut saya, menarik sebuah pelebaran ya pemaknaan, yang menurut saya bisa menjadi jurang yang amat dalam untuk membuat kita salah sangka terkait dengan apa yang terjadi dengan realitas politik. Karena sekali lagi, imajinasi itu hampir dekat dengan, imajinasi yang terlalu berlebihan itu hampir dekat dengan halusinasi ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Bang Rocky Gerung ya kepada publik ya, bahwa statement-statement kualitatif itu juga harus terukur ya, tidak bisa kemudian hanya diledakkan begitu saja karena sekali lagi gaya bernarasi, bertutur Bang Rocky ini kan, menurut saya, jauh dari kesan untuk sedia untuk diperiksa ya. Kita tidak pernah dengar dalam kesempatan manapun Bang Rocky Gerung mau bersedia untuk mengoreksi apa yang beliau, sampaikan dan itu ciri yang sebenarnya telah hilang pada diri seorang Rocky Gerung sebagai seorang yang berpikir secara filosofis. Nah, ini catatan buat kita untuk direnung-renungkan. Saya bisa salah tentang hal itu, bukan ahli filsafat.